C22 Trauma Azizah. Azizah baru pertama kali datang ke Bali. Sebelumnya ia tidak pernah keluar dari desa tempat ia tinggal. Azizah sedang memilih kerang yang ada di tepi pantai. Satria hanya bisa tersenyum saat melihat kebahagiaan sang istri sesederhana itu. Azizah, kemarilah, panggil Satria. Wanita itu segera mendekat saat suaminya memanggil. Ulurkan tanganmu, pinta Satria. Namun, Azizah malah bengong dan terus melihat Satria. Cepat ulurkan tanganmu. Titahnya lagi, Azizah segera mengulurkan tangan sesuai yang diminta oleh Satria. Pria itu mengeluarkan sesuatu yang ia sembunyikan dari dalam saku celananya, sebuah benda pipih, iPhone keluaran terbaru. Azizah membulatkan matanya melihat benda yang diberikan Satria kepadanya. Apa ini? Azizah masih belum menyadarinya. Bukankah ponselmu rusak? Aku membelinya yang baru, hanya saja kotaknya sudah dibuang oleh Aldo, timpal Satria. Kenapa harus dibeli yang baru padahal yang lama kalau diperbaiki masih bisa dipakai? Ujar Azizah. Sudah, jangan protes, cepat pakai, dan aku mau kita selfie, jadikan foto kita wallpaper HP-mu. Siap mas suami. Satria tersenyum mendengar panggilan mesra dari sang istri. Satria bersama dengan Azizah mengambil beberapa lembar foto selfie. Dari jauh Aldo melihat kemesraan keduanya. Sepertinya, Tuan Satria sangat mencintai istrinya ya, beruntung sekali wanita yang bisa mendapatkannya. Tukas putri, ia mengaduk jus yang ada di dengannya itu. Itu hasil dari kesabaran Azizah. Mereka itu menikah tanpa ada rasa cinta, bisa dibilang menikah karena suatu alasan saja, tapi, karena sering bersama, akhirnya timbullah rasa cinta, pungkas Aldo. Di sisi lain ada Bara yang sedang berjemur bersama dengan beberapa wanita bule yang berkunjung ke pantai itu. Sepertinya Bara akan melangkahimu. Cibir putri yang tersenyum, Aldo langsung melirik ke arah Bara. Kamu tidak perlu heran, itu sudah ada dalam dirinya sejak SMA, tapi, faktanya belum ada satupun perempuan yang ia kenakan kepada kami semua. Bara tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun, meskipun terlihat ia banyak mendekati perempuan. Sebenarnya Bara termasuk orang yang suka memilih pasangan. Mendengar pernyataan itu, Putri hanya manggut-manggut saja. Beberapa jam telah berlalu, terlihat wajah mereka yang sudah bosan berada di tempat itu. Mau pulang? Tanya Satria, yang menghampiri mereka di tempat duduk. Bukannya menjawab pertanyaan Satria, Aldo malah fokus ke tangan Satria yang terus menggenggam tangan Azizah. Pegang terus biar enggak hilang. Sindir Aldo. Azizah segera melepaskan tangan Satria, tapi, pria itu langsung memegangnya kembali, sembari menatap Azizah dengan tajam, tidak membiarkan tangan itu terlepas. Mau pulang atau enggak? Tanya Satria. Semuanya kaget melihat ekspresi Satria. Ayolah pulang, aku sudah lapar. Sahut Bara. Bagaimana kalau malam ini kita bakar? Aku akan meminta orang resto untuk mengirim 1 box ikan ke vilaku. Aku tinggal di sana, tapi vilanya kosong, karena pelayan udah ambil cuti 2 hari yang lalu. Kalian tidak masalah, kan melakukannya sendiri? Tentu tidak masalah, free, kan? Tanya Bara sambil nyengir. Aldo hanya menggelengkan kepalanya. Tentu saja free, kalian bisa main sepuasnya di sana. Aku juga sudah menyediakan baju renang untuk kalian yang mau berenang di villa. Oke, ayo cepat pergi. Bara menarik tangan Aldo. Satria dan Azizah juga ikut bersama dengan mereka. Kali ini yang mengemudi adalah Aldo, karena mereka telah berjanji saat pulang akan bergantian. Entah karena terlalu capek, baru juga 10 menit di dalam mobil, Azizah sudah tertidur, dan Satria membiarkan istrinya tidur. Tiba di depan villa, mereka semua tersenyum, memang tempatnya cukup indah dan nyaman. Ini villamu, Aldo melirik Putri. Bukan, ini punya papaku, aku mah belum mampu. Ujar Putri. Aldo menaikkan alisnya. Wanita itu hanya tersenyum smirk melihat ekspresi Aldo. Mereka semua sudah turun. Satria melihat Azizah yang masih tertidur,
lalu membiarkan dia untuk tidur sebentar lagi. Masih tidur? Tanya Aldo, saat Satria mengendong Azizah. Iya, Put, di mana kamar kami? Baru juga sampai sudah tanya kamar. Ledek Bara. Satria segera memberikan tatapan maut kepada Bara, untuk membungkam mulutnya yang asal ceplos. Ada di lantai atas, ayo aku antar, di bawah hanya ada satu kamar, jadi kalian semua tinggal di atas saja, lagian hanya satu malam, kan gak apa-apa. Masih mending daripada tidur di empang. Ketus Bara. Semua orang tertawa, Satria segera mengikuti Putri dari belakang, sementara Aldo diminta untuk menyiapkan alat pemagang untuk nanti malam. Ini kamar kalian, istirahatlah dulu, aku akan mempersiapkan semuanya, sepertinya dia terlalu lelah. Terima kasih Putri. Sama-sama, aku tinggal ya, Satria hanya mengangguk, dan Putri segera pergi meninggalkan Satria di depan kamar. Ceklek, kamarnya cukup luas dan bersih, meski jarang ditempati, Satria membaringkan Azizah di atas ranjang. Baru juga Satria berdiri, Azizah sudah menguap sembari mengucut kedua matanya. Mas, Azizah langsung terduduk saat mengetahui dia sudah berada di dalam sebuah kamar yang asing. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu terkejut? Satria duduk di samping Azizah. Kenapa aku bisa di sini? Bukankah tadi kita masih di dalam mobil, dan sepertinya ini bukan kamar kita. Kita sedang berada di villa milik Putri, malam ini kita menginap di sini, di luar juga terlihat gerimis. Pungkas Satria. Mas, jam berapa sekarang? Satria langsung melihat jam yang ada di tangannya. Jam 17.11 sore. Aku mau mandi dulu, sebentar lagi maghrib. Ikut, Satria menarik tangan Azizah yang mau turun dari ranjang. Enggak ah, Mas harus mandi sendiri. Mau dimandiin kamu. Satria segera menarik tangan Azizah sehingga membuat wanita itu jatuh dalam pelukannya. Tangan Satria bergerak melepaskan tali cadar yang melekat di wajah Azizah, sehingga kini terlihat dengan jelas wajah mulus sang istri yang terus menatapnya, sehingga membuat Satria tidak dapat menahan diri. Satria mengecup sekilas kening Azizah, dan berlanjut mencium pipi kiri dan kanan Azizah, membuat wajah Azizah memerah. Tanpa menunggu lama, Satria menuntun bibirnya agar lebih dengan bibir ranum milik sang istri, yang kini keduanya sudah menempel satu sama lain. Satria segera menggantikan posisi, sehingga tubuh Azizah saat ini berada tepat di bawahnya. Degup jantung keduanya terdengar begitu jelas, Satria hanya tersenyum smirk saat mengetahuinya tapi berbeda dengan Azizah yang nampak malu-malu. Malam pun tiba, sesuai janji yang sudah disepakati oleh mereka semua, Satria maupun Azizah sedang bersiap-siap untuk turun menemui yang lain, yang mungkin sudah berkumpul di halaman belakang villa, di sebelah kolam renang. Dert, dert, dert. Iya, kamu di mana? Kenapa belum turun? Masih di kamar, sebentar lagi. Cepat ke sini, bantu aku, tadi Bara sudah keluar mencari beberapa botol minuman untuk menemani malam kita. Tunggu aku turun. Oke. Setelah memutuskan panggilannya dengan Aldo, Satria melirik sang istri yang masih duduk di tepi ranjang. Ada apa? Kamu lelah. Satria memegang tangan Azizah yang saat ini berjongkok di depan sang istri. Aku merasa kurang sehat Mas. Kalau kamu sakit, istirahat saja, aku akan turun cari obat untukmu. Setelah membantu Aldo, aku akan kembali ke kamar. Tukas Satria. Tidak usah Mas, aku istirahat sebentar, Mas turun saja. Benar tidak apa-apa. Iya benar, tapi aku kok enggak tega ya. Satria memegang wajah sang istri yang belum mengenakan cadar. Sudah aku enggak apa-apa, cepat turun. Mungkin mereka membutuhkan bantuan Mas. Oke, aku turun dulu. 10 menit lagi aku kembali. Kamu istirahat saja dulu, sembari membantu Azizah untuk berbaring, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh sang istri. Sebelum pergi meninggalkan Azizah, tidak lupa Satria mengecup kening Azizah. Blam. Setelah memastikan pintu kamar tertutup, Satria segera turun ke lantai bawah. Tepat di depan tangga ia bertemu dengan Putri. Pak Satria,
bisa bantu saya? Tanya putri yang ragu. Mau dibantu apa? Saya mau mengambil kotak ikan yang ada di persimpangan jalan, kata sopir. Ada pohon tumbang, jadi dia tidak bisa melewati tempat itu, tidak jauh, sekitar 10 menit sampai. Oke, baiklah, sekalian aku mau mencarikan obat untuk Azizah. Azizah sakit. Iya, katanya kurang enak badan. Kalau gitu, ayo cepat pergi, bisa cepat beli obat. Putri dan Satria segera pergi meninggalkan villa. 5 menit berlalu, Azizah yang terus berbaring di kamar, merasa bosan, lalu ia mengenakan cadarnya, dan turun untuk menemui Satria di belakang villa. Tiba di samping kolam renang, di sana hanya ada Aldo sendiri yang sedang membakar kayu untuk penanganan ikan. Loh, Pak Aldo sendiri. Di mana Mas Satria? Lah, bukannya Satria di kamar. Katanya turun untuk membantu Pak Aldo, aku pikir dia sudah di sini. Satria belum ke sini, mungkin lagi di kamar mandi, kamu duduk saja dulu, Putri juga belum membawa ikannya, Bara sudah pergi membeli minuman. Azizah segera pergi untuk duduk di tepi kolam renang. Permisi tuan, Nyonya. Seru seseorang yang mengagetkan Aldo dan Azizah. Mereka menoleh bersamaan ke arah orang yang memanggil mereka. Nyonya bernama Azizah. Tanya wanita paruh baya yang memakai baju pelayan. Benar, ada apa ya? Oh, tadi Tuan Satria menitipkan pesan kepada saya. Tuan Satria meminta Anda untuk menemuinya di kamar. Ujar pelayan itu. Anda siapa? Bukankah, kata putri pelayan di villa sudah cuti? Tanya Aldo, yang penasaran. Awalnya saya memang cuti, tapi mendengar Non Putri akan membawa teman kemari, jadi saya kembali untuk membantu Non Putri. Oh, Aldo, menatap curiga ke arah pelayan itu, wanita paruh baya dengan pakaian pelayan segera berpamitan. Pak Aldo, saya tinggal dulu ya. Nanti saya dan Mas Satria kembali lagi. Oke, tidak masalah. Azizah segera pergi meninggalkan tempat itu, dan kembali ke kamarnya untuk menemui Satria. 10 menit kemudian, seperti yang dikatakan Putri mereka telah kembali, di depan pintu masuk, Satria dan Putri juga bertemu dengan Bara. Loh, kalian dari mana? Tanya Bara, yang memegang kantong penuh dengan minuman. Baru saja kembali, pergi mengambil kotak ikan yang ada di persimpangan jalan. Oh, ayo kita masuk. Sepertinya Aldo sudah menunggu lama, ujar Putri. Mereka bertiga segera masuk ke dalam halaman villa dan menemui Aldo di belakang villa. Azizah sendiri baru saja tiba di depan kamarnya. Ceklek, Azizah membuka pintu kamar, tapi dikejutkan dengan pemandangan kamar yang gelap, hanya ada lampu tidur yang menyala. Blam. Setelah menutup kembali pintu kamarnya dan mencari keberadaan Satria, saat melihat seseorang yang berdiri di balkon, Azizah segera menghampiri orang tersebut. Azizah langsung memeluk pria itu, yang ia yakini adalah suaminya sendiri. Mas, sedang apa kamu di sini? Tanya Azizah yang memeluk pria itu dari belakang, tapi setelah Azizah mencium aroma yang berbeda, Azizah segera melepas pelukan itu. Siapa kamu? Tanya Azizah yang sudah duluan mundur 2 langkah. Gelak tawa pria itu mengejutkan Azizah, apalagi saat pria itu berbalik dan menatap tajam ke arah Azizah. Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Tanya Azizah lagi, yang berdiri dalam keadaan gemetar, ketakutannya kian membara, apalagi melihat wajah pria itu yang tak ramah untuk dilihat. Selain tatapan mesum pria itu juga mencoba mendekati Azizah yang perlahan-lahan mulai mundur, untuk menjauh dari pria itu. Di saat Azizah berusaha untuk lari, pria itu segera menangkap tangan mungil Azizah. Mau lari kemana kamu sayang? Kamu sudah membuatku menunggu lama, aku sudah mengikuti kalian sejak dari kemarin, tapi kamu malah ingin pergi meninggalkanku. Ucap pria itu. Seketika trauma masa lalu Azizah kembali melintas di ingatannya. Lepas, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku, tolong. STTT. Pria itu meletakkan jari di bibirnya sendiri, sembari memberi isyarat untuk Azizah agar diam.
Masih tertutup saja. Aku bisa melihat wajah cantikmu, apalagi sampai kain ini bisa terbuka, dan aku bisa melihat pemandangan yang selama ini tertutup. Pria itu kembali tertawa. Hiks, kumohon, lepaskan aku, jangan lakukan itu kepadaku. Azizah berusaha melepaskan tangan pria itu. Tidak semudah itu, sebelum aku bersenang-senang denganmu, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Ujar pria itu. Tolong, siapapun yang mendengar tolong aku, Mas Satria. Teriak Azizah dengan keras, namun, pria itu hanya tersenyum jahat ke arah Azizah. Percuma berteriak, ruangan ini kedap suara. Sekuat apapun kamu berteriak, orang lain tidak akan bisa mendengarkannya. Tep, agar, teriak pria itu dengan keras, saat Azizah menginjak kakinya, dan juga menusuk sendok garpu di tangan pria itu, entah sendok garpu milik siapa yang terletak di atas nakas, untung saja Azizah melihatnya. Ceklek, Azizah segera membuka pintu kamar, dan berlari, untuk menuruni tangga, sampai di tengah-tengah anak tangga, pria itu kembali menangkap tubuh Azizah.